Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarfuddin MA selaku pengampu mata kuliah studi Quran, perkenalkan nama saya Fina Ismatul Ulun, nomor absen 17, mahasiswi pasca sarjana dari kelas A3 Akpai. Berkenaan dengan tugas ujian akhir semester 1, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan studi Quran. Pertanyaan pertama adalah, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jawaban saya, Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berbicara sejak zaman dahulu, dalam arti tidak diam. Allah berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sifat kalam dengan pengertian semacam ini termasuk sifat dzatiyah, karena Allah Ta'ala terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Dalilnya adalah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, yang artinya, dan ketika Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman secara langsung kepadanya. Pertanyaan kedua adalah, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jawaban saya, tidak semua para nabi mendapat ilham, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenali melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah Allah memberi ilham kepada sebagian manusia untuk mengetahuinya. Jalan yang kedua adalah Allah memberikan wahyu kepada para nabi untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia secara keseluruhan. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jawaban saya, karena urutan ayat dan surah itu disusun bukan berdasarkan urutan turunnya, akan tetapi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada penerima wahyu. Wahyu ilahi berupa ayat-ayat Al-Quran turun berinteraksi dengan umat manusia. Ia turun berdasarkan situasional yang dihadapi Nabi Muhammad silih berganti ketika menyampaikan risalah. Berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalilnya dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pertanyaan yang keempat adalah, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Jawaban saya, karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Dalilnya ada dalam firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pertanyaan kelima adalah, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jawaban saya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya tidaklah wajib. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardhu kifayah, kan tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa.
Dalilnya ada dalam firman Allah Quran Surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Nabi Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Di sini saya akan mengungkapkan pendapat dari 4 imam mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini secara umum mengharamkan bagi muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua adalah dari mazhab Maliki. Mazhab ini justru memperbolehkan bagi muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Dan pendapat yang ketiga adalah dari mazhab Syafi'i. Mazhab ini menganut pemahaman yang sangat ketat melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah dari mazhab Hambali. Mazhab ini mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Tentunya ini dengan disertai dalil-dalil yang sudah ditentukan oleh mazhab tersebut. Dalilnya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lil haidi masul mushafi wala dukhulul masjidi wala qiraatun ayatin minal Qur'an. Yang artinya, tidaklah seseorang yang haid boleh memegang mushaf dan tidak pula atau boleh masuk masjid serta tidak diperbolehkan membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Pertanyaan yang ketujuh adalah tafsirkan ayat berikut ini dengan pendekatan terpilih sesuai urutan absen. Saat yang ke-17 saya akan menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya, Allah akan mengolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terembang-ambing dalam kesesatan. Maksudnya adalah ayat ini menegaskan hukuman bagi orang munafik. Allah membalas mereka dengan menimpakan kehinaan atas mereka dan Allah membiarkan mereka bergelimang terus dalam kesesatan dan mereka kelak akan diazab pada hari kiamat. Orang-orang munafik itu tidak dapat keluar dari lingkaran kesesatan yang mengurung mereka. Rasa sombong, sifat mementingkan diri sendiri, dan penyakit lainnya yang bersarang di hati mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka. Demikianlah jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester 1 mata kuliah Sudut Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.